Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini pemirsa Sampit TV kembali berjumpa dengan kami dalam program kajian Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, handai tolan, pengikutnya, dan hingga pada kita umatnya ila yaumil akhir. Pemirsa Sampit TV yang berbahagia, pada pagi hari ini kita jumpa kembali pada program kajian Ramadan kerjasama Sampit TV dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur dengan akan menyajikan tema, materi, dan narasumber yang tak asing lagi di Kota Sampit. Baiklah, saya Sri Gayatri akan menemani pemirsa Sampit TV 1 jam ke depan dari pukul 6 sampai dengan pukul 7 pagi hanya di Sampit TV, bersatu untuk maju. Pemirsa, hari ini kita sudah hari ke-8 berpuasa di bulan Ramadan. Namun untuk episode kita masuk pada episode 7, dan pada hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang tak asing lagi dan akan menyampaikan tema yang sangat menarik. Baik pemirsa, kita akan sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Suryansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Pemirsa, Ustadz Suryansah HZ, beliau adalah seorang wakil ketua di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur. Hari ini beliau akan menyampaikan kajian Ramadan kita adalah hikmah dan berkah bulan Ramadan. Baiklah pemirsa, mari kita simak apa sih sebenarnya hikmah dan berkah yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan. Mari kita simak, dan Ustadz kami silahkan waktu disediakan untuk pemirsa Sampit TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ja'ala syahra Ramadana syahran mubaraka. Faradallahu alaina as-siyama li ajlihi at-taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minaz zakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada pagi hari ini, hari yang ke-8 Ramadan 1442 Hijriyah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan walafiat sehingga kita bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Semoga senantiasa berkah Allah
menyertai kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Sampit Televisi Hafizakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di Ramadan yang ke-8 pada hari ini. Ramadan yang senantiasa kita tahu Ramadan adalah penuh berkah, yang diberkahi di dalamnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari An-Nasai, yang dikeluarkan dari Imam An-Nasai, hadis riwayat An-Nasai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabat beliau. Yaqulu, kemudian beliau bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaina siyam, dan dalamnya diwajibkan berpuasa. Kemudian tuftahu abwabul jannah, kemudian dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlagu fihi abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Fihi lailatin khairun min alfi syahrin. Artinya di dalamnya terdapat satu malam, yaitu malam Qadar, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang pada malam itu, terhalang dengan kebaikan, maka terhalang pula dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikeluarkan akhrajahun Nasai, diriwayatkan oleh An-Nasai. Pemirsa Sampit Televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita diajarkan untuk memohon keberkahan. Sudah jauh sejak beberapa bulan yang lalu kita sudah dianjurkan untuk memohon keberkahan Ramadan ini. Imam Ahmad dalam hadis Rasulullah itu berdoa, mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahilah pula kami di bulan Ramadan. Pemirsa Sampit Televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa pentingkah berkah yang namanya keberkahan ini?
bagi kita umat manusia yang muslim yang beriman? Jawabannya sangat-sangat dan sangat penting dalam menjalani kehidupan, hidup dan kehidupan insan yang berakal sehat. Kita tahu berkah, bahwa berkah itu kalau ngarep berkah, mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya berkah ini bertambah. Lalu makna secara luas adalah berkah ini ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikan. Termasuk juga kesejahteraan baik materi maupun imateri. Contoh saja, kalau berupa keberkahan dari segi materi. Materi, misalnya usaha kita yang dulunya mandek sekarang tambah maju. Kemudian punya kendaraan, dulunya 1 sekarang tambah jadi 2. Nah, itu berkah. Dulunya sampai televisi tidak menyiarkan secara live atau langsung dalam syiar agama. Sekarang di 1442 Hijriah ini, Ramadan ini, syiar agama Islam khususnya dakwah Nahdlatul Ulama semakin semarak. Ini menunjukkan keberkahan yang luar biasa sampai televisi, khususnya media ini digunakan untuk syiar dakwah agama Islam. Ini bukti yang nyata berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya siaran ini ya Ustaz. Siaran ini tambah berkah. Amin. Dulu hanya lokal. Sekarang tambah di beberapa channelnya sampai ke daerah Jawa Barat, Aceh dan lain sebagainya. Baik Ustaz. Ya. Ditahan dulu. Pemirsa Sampai TV pasti penasaran, apalagi keberkahan di bulan Ramadan ini yang bisa kita dapatkan. Menambah ya Ustaz? Iya. Menambahkan berkah kita. Yang tadi diantaranya sudah diuraikan beliau adalah pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Apa nanti penjelasannya pemirsa? Tunggu bersama kami di kajian Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur. Kita jeda iklan berikut ini. Program ini tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.00 sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sampai Televisi, bersatu untuk maju di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Sarifuddin Al-Banjari dengan ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rahmat, ampunan, serta berkah hidup di dunia maupun di akhirat. Dan saya juga berharap kepada saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat yang menjalankan ibadah puasa, yang menjalankan ibadah tarawih, yang menjalankan ibadah tadarus, dan yang lain-lainnya dalam melaksanakan ibadah, harap mempergunakan protokol kesehatan dengan memakai masker,
dengan sering mencuci tangan dan juga menjaga jarak dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita semua terhindar daripada virus-virus, terutama virus corona dan yang lain-lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 06.00 sampai dengan 07.00 waktu Indonesia Barat hanya di Sampi Televisi Bersatu Untuk Maju di bulan suci Ramadan. Pemirsa Sampi TV yang masih bersama kami, pada segmen kedua ini kita masih melanjutkan menyimak bagaimana sih, apa sih berkah dan hikmah yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan. Tadi telah sampai di berkah siaran ya Ustadz ya, siaran live kita ini ya. Berupa materi ya. Ya. Baik, mari kita dengarkan pemirsa kelanjutan dari tema kita pada pagi hari ini. Terima kasih, sedikit tambahan berkah berupa materi. Jadi usaha semakin maju, semakin meningkat. Kemudian punya kendaraan satu tambah jadi dua dan lain sebagainya. Bisa dimaknai yang lebih luas lagi kan? Ya, mungkin kita bisa memaknai itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan dan hikmah. Punya HP Android kan, lalu kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, bukan untuk menyebar kebencian atau
speech, head speech kan. Iya, iya. Kalau bahasa sampit itu head speech, artinya ujaran kebencian. Oh, itu bahasa sampit. Jadi Keren ya Ustaz. keren kan? Bahasa sampit sekarang kan punya Keren. istilah yang seperti itu kan. Betul. Jadi keberkahan juga dulu, janganlah HP Android ini kita manfaatkan dengan hal-hal yang maksiat. Chat, kemudian punya berita-berita yang hoax, yang tidak tabayun dulu, nanti konfirmasi lebih awal sebelum kita menyebarkan ke grup. Betul. Yang sehingga menimbulkan kontroversi di antara grup itu. Ini yang kita hindari sejauh-jauhnya. Supaya berkah HP kita, lalu kita isi dengan kebaikan dan syiar agama. Televisi kita sebagai salah satu sarana media untuk dakwah Islam. Luar biasa Ini ya Ustaz. luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Berkahnya buat semua Berkah ya, Ustaz. buat semua. Buat Ustaz, buat saya. Buat host terutama kan, kemudian seluruh Nusantara juga menikmati siaran langsung atau live di televisi atau sampit televisi ini. Ini secara materi. Kemudian imateri, artinya ketenangan hati, memuncul ketenangan, sakinah ya, ketenangan sakinah. Itu yang dulunya kita rasa resah gelisah, sekarang dengan tibanya Ramadan ini rasa tenang, jiwa kita tenang, hati kita. Belum nyampe Ramadan aja sudah ini Ustaz sudah bilang, sebentar lagi Ramadan. Berarti itu senang Sudah banget. senang. Iya. Artinya tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Itulah salah satunya ketenangan hati, ketenangan batin kita, jiwa kita. Nah, tidak merasa resah dan gelisah dalam Ramadan sehingga bertambah dan meningkat wawasan pengetahuan kita. Contoh host kan dulunya biasanya mengajar, sekarang jadi host, akan bertambah kajian-kajian ilmu tentang syiar agama. Nah, itu satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bisa jadi host. Jadi ilmu tambah luas, tambah meningkat, dan silaturahim bertambah meningkat pula. Ini salah satu keberkahan secara imateri. Kemudian menata hati kita. Dengan Ramadan kita bisa menata hati, sikap dan perilaku kita yang mencerminkan akhlakul karimah. Nah, sikap dan perilaku kita yang mencerminkan rahmatan lil alamin. Ini salah satu juga dari keberkahan secara imateri. Jadi ucapan kita tata selama Ramadan, perilaku kita santuy bahasanya. Ya, bahasa sampitnya ya. Bahasa sampitnya, kerennya santuy. Santuy. Nah, itulah keberkahan secara imateri. Tenang rasa kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa dilanjutkan? Boleh. Masih ada waktu panjang, Ustaz. Waktu panjang. Iya. Terima kasih. Nah, berbagai hikmah daripada puasa ini kan. Hikmah daripada Ramadan maksudnya. Jadi di antaranya Allah mengabulkan segala doa kita. Kemudian mengampuni segala dosa kita. Dan mengampuni segala memohonkan ampunan dan menerima taubat kita. Dalam hadis qudsi dijelaskan, memang hadis qudsi sangat panjang, tapi hanya sebagian dipotong. Iya. Nah, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yaqulullahu azza wa jalla, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya fi kulli lailatin min syahri Ramadan salasa marratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan selalu menyeru sebanyak 3 kali, salasa marratin, ya, sebanyak 3 kali. Seruan Allah yang pertama, hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta berdoa? Kemudian ya Allah, fa'u'tiyahu su'lahu, akan aku
kabulkan permintaannya. Yang kedua, seruan Allah dalam hadis qudsi itu, hal min taibin fa'atuba alaihi. Adakah orang yang bertaubat, maka aku ampuni taubatnya. Dan yang ketiga, hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Adakah orang yang minta ampun, maka aku ampuni segala dosanya. Nah, di kesempatan Ramadan inilah kita, karena seru menjalankan ibadah puasa Ramadan di siang harinya, kemudian di malam harinya kita beribadah qiyamul lail, kemudian ditambah salat-salat sunnah lainnya, salat taubat dan lain sebagainya, permohonan. Kita yakin bahwa Allah sudah menyerukan bahwa siapa yang akan meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Makanya meminta hanya kepada ujar Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada di antara umatmu, wahai Rasulullah ya, bertanya tentang aku, maka katakan, inni qarib, aku adalah dekat sekalian. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaannya. Al-ayah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah lain. Doa dikabulkan, taubat diterima. Kita memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, minimal kita setelah sholat maghrib menyempatkan diri untuk sholat awabin. Maka dalam fadilahnya, kalau kita melaksanakan sholat awabin, melaksanakan sholat sunnah, maka taubat kita, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini termasuk dosa kecil, bukan dosa besar. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan salatul lail dengan salat malam, baik salat sunnah ba'da maghrib, taubat, kemudian lanjutkan salat tarawih, salat tahajud, ditutup dengan salat witir, dengan penuh keimanan dan hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Demikian. Baik pemirsa, demikian kajian Ramadan kita pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh Ustadz Suryansah, luar biasa. Ada beberapa keberkahan yang bisa kita raih selama di bulan Ramadan. Yang pastinya kalau minta ampun nih Ustadz, Iya. Sholat malam, nah itu susah kan Ustadz, sholat malam. Memang di bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahan dan menguras tenaga kita ini ya Ustadz ya. Iya. Tapi bagaimana menyikapi itu Ustadz agar mudah kita, niat itu ada Ustadz, tapi manusia itu kan ada penyakit M. Iya. Malas. Nah itu gimana Betul. Ustadz? Karena memang sholat malam ini berkahnya luar biasa tadi. Siapa yang bertobat akan diampuni. Siapa yang berdoa akan dikabulkan. Nah itu gimana Ustadz? Makanya Tips aja, tips yang untuk pertama, luruskan niat dulu kan. ya. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lakukan dengan secara rutin, dipaksa.
Harus ya harus Ustaz. dipaksa. Dipaksa oleh diri sendiri yang pasti. Ada doanya itu, Allahumma fotsa. Ya Allah, apabila repot dipaksa. Betul, betul, Ya. betul. Paksa. Jadi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah selalu bangun malam. Jangan sendirinya. Ya, sendirinya akan terpanggil untuk melaksanakan Apalagi selama di ibadah. Ramadan ini harusnya segera latihan ya Ustaz ya. Latihan terus. Biar bisa terbiasa ya. Selama Ramadan kita selama ini kan Tekad. digambleng, dididik untuk betul-betul terpatri hati kita supaya betul-betul melaksanakan ibadah dengan hanya semata-mata mengharap ridha Allah Ridha Subhanahu Allah. sehingga terbiasa dengan itu di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan 11 bulan kemudian selalu akan kita lakukan. Ya. Tidak hanya selama Ramadan saja, tetapi Tapi pendidikan setelah setelahnya Ramadan diharapkan diharapkan tetap. untuk lebih meningkat lagi. Iya, iya. Ya. Makanya itu ziyadatul khair ya. Artinya bertambah kebaikan. Jangan hanya di bulan Ramadan. Tidak hanya Ramadan saja. Iya. Kalau kita hanya karena Ramadan berarti bukan karena Allah. Iya. Nah, kalau kita beribadah karena Ramadan lalu rajin, setelah Ramadan kita mandek lagi. Kembali lagi. Maka itu bukan, kita harapkan jangan sampai ibadah kita itu niatnya karena Ramadan. Jadi karena Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada Ramadan ini Ya, banyak untuk- keberkahan, Ya, dilakukan dulu ya Ustaz. kesempatan untuk Selain- melatih diri kita. Selain mengharap ridhonya Allah, karena semua yang dilakukan akan dilipat gandakan. Betul. Pahalanya. Satu kebajikan akan dibalas Iya. dengan 10 Nah, itu, kebajikan, Ustaz. ganjarannya. Jangan sampai nanti setelahnya Setelahnya balik lagi, Balik lagi. karena sudah 1 bulan. Padahal merasa 1 bulan sudah bisa. betul, padahal tujuan pendidikan Ramadan ini untuk 11 bulan berikutnya. Berikutnya, iya betul. Sama halnya orang yang berusaha itu. Selama 11 bulan dia berdagang, berjualan, atau beraktivitas. Di kesempatan Ramadan itu untuk istirahat, untuk menikmati hasil betul. yang 11 bulan itu. Benar. Ada beberapa kebiasaan masyarakat kita nih Ustaz. Iya. Mereka harus pulang kampung nih. Mudik Ustaz. Iya, betul. Di awal Ramadan mereka udah tidak ada di daerah yang dimana dia menjemput rezekinya. Iya, betul. Dia harus mudik, tapi mudik sekarang nggak boleh Ustaz. Sekarang nggak boleh. Iya. Pemirsa, nanti akan kita lanjutkan bincang-bincang dengan narasumber kita, semakin menarik, dan mudah-mudahan pengetahuan ini tidak hanya sampai di bulan Ramadan ya Ustaz, Iya. akan terus kita lakukan demi kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Baik, Ya Allah. kita jeda dulu, ada iklan yang mau lewat. Tetap bersama kami di Sampi Televisi, Bersatu untuk Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung F.S. Sibar, selaku pemimpin PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, kantor cabang Sampit, dan segenap seluruh karyawan dan karyawati Bank BNI Sampit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan khusus untuk masyarakat Kota Waringin Timur dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan ibadah puasa kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat, linguna latai, salam sujud karendem malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Mewakili seluruh komisioner dan seluruh staf Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, saya mengucapkan Selamat Hari Kartini 21 April tahun 2021 untuk para Srikandi Indonesia. Teruslah berjuang dan menginspirasi rakyat Indonesia. Semoga menjadi wanita kuat dan lebih baik bagi bangsa Indonesia. Buatlah tanah airmu bangga. Tetaplah kuat melawan segala cobaan di masa pandemi virus COVID-19. Mari wujudkan penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Jangan kau lupa berdoa sebelum mulai membaca. Ayo temanku semua, mulailah dengan bismillah. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syalallah, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa. Syalallah, betapa indah menggapai cita-cita. Hai teman-teman, ya kalau belajar itu harus bersungguh-sungguh loh. Kalau bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Betul atau tidak? Betul. Setuju? Setuju. Sekali lagi, setuju? Setuju. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syalallah, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa. Syalallah, betapa indah menggapai cita-cita. Betapa indah menggapai cita-cita. Baik pemirsa Sampai TV yang masih live bersama kami dalam kajian Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waring Timur bekerja sama dengan Sampai Televisi. Pemirsa, ada beberapa berkah dan hikmah yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita yang luar biasa ini. Namun ada satu Ustadz berkah yang saat ini beda dengan Ramadan sebelumnya, yaitu berkah ada virus COVID-19. Iya. Apa yang
kita dapatkan berkah yang kan selama ini kan ngeluh nih Ustadz, waduh nggak bisa, harus pakai masker, harus sering cuci tangan, kemudian harus jaga jarak, sehingga tidak bisa sering bertemu atau bahkan kita membatasi diri dengan secara sadar membatasi diri. Apa Ustadz hikmah yang bisa kita dapatkan? Terima kasih. Di antara ini merupakan satu pendidikan yang luar biasa di Ramadan ini, terutama pendidikan disiplin, tertib dan lain sebagainya itu diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita, terutama menghadapi pandemi ini. Kalau biasanya sahur waktunya ditentukan sudah, kemudian berbuka kalau belum waktunya belum bisa berbuka. Ini satu pendidikan yang luar biasa. Lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama menghadapi pandemi ini. Iya. Lalu kita tertib, disiplin taat hukum, taat menjaga kebersihan. Ini satu fadilah atau hikmah yang luar biasa. Kita terapkan dalam, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjaga kebersihan, lalu cuci tangan. Memakai masker. Memakai 3M, kan? 3M. Memakai masker, menjaga jarak, ya. social distancing ya. Iya. Nah ini Bahasa sampitnya. hikmah yang luar biasa di antara daripada pendidikan yang selama Ramadan ini. Kemudian banyak fadilah juga, ada hikmah juga. Dikatakan situ ujian daripada kesabaran. Di situ dikatakan ada istilah fadilah hikmah, manfaatnya adalah manfaat ruhiyah. Manfaat ruhiyah ini artinya secara manfaat secara psikologis atau spiritual. Ya. Kesabaran, mampu mengendalikan hawa nafsu. Tuh, yang kedua faedah atau manfaat secara jamaiyah, sosial kemasyarakatan. Jadi dengan Ramadan ini kita bisa berinteraksi, walaupun ada batasnya, tapi kita tetap menjaga jarak, menjaga dan mencuci tangan, kemudian memakai masker itu. Kemasyarakatan, kemudian mencintai keadilan, kemudian mencintai kesetaraan. Yang kaya dengan yang miskin sama. Sama. Betul. Kemudian yang pejabat dengan rakyat jelata sama. Nilainya di Ramadan ini. Kemudian yang jadi bos dengan bawahan sama istilahnya kan. Jadi selama Ramadan sama-sama dia berpuasa. Maksudnya di situ. Iya, itulah dikatakan dengan bahasanya faedah secara jamaiyah. Nah, yang ketiganya adalah kemudian manfaat secara sihiyah. Sihiyah ini artinya manfaat daripada kesehatan. Sehat badan dan sehat jasmani rohani kita. Karena dengan kita berpuasa Ramadan, aktivitas yang selama 11 bulan perut kita itu beraktivitas ya, diisi terus. Ya. Siang malam. Jadi selama 11 bulan, sekarang dengan Ramadan jadi berhenti, dikurangi aktivitasnya. Maka berefek kepada hikmah kepada kesehatan kita. Melancarkan peredaran darah, kemudian menghilangkan kolesterol, lemak dalam darah, kemudian turun. bisa diet kan, yang tadinya buncit, sekarang udah diet kan selama Ramadan. Itu hikmah daripada sihiyah, kesehatan tadi. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi antara berpuasa dengan adanya virus COVID itu hampir sama ya Ustaz ya. Kita menjaga jarak juga, kemudian mencuci tangan dan memakai masker. Ya. Sebenarnya dalam Islam sudah ada ya Ustaz. Sudah jauh, sudah. 14 abad yang lalu sudah dianjurkan. Jadi tidak aneh sebenarnya kalau kita melakukan itu dengan senang hati, karena demi kebaikan diri cuci juga tangan dengan berwudu, dilanjutkan dengan, tidak hanya cuci tangan begitu saja lalu kita pergi, tapi dilanjutkan dengan berwudu. Betul. Nah, itu kan jaga. Jadi jaga jarak sehingga selain murim tidak bersentuhan. Betul. Nah, itu kan. Sekarang nggak bisa salaman. Karena kan masing-masing menjaga, bukannya tidak mau kita ya Ustaz. Masing-masing menjaga. Anjuran itu sudah 14 abad yang lalu udah. Dan ini harus dimengerti nih kita ini. Betul.
Alhamdulillah masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur ini luar biasa kesadaran Iya. untuk menjaga kesehatan, Disiplin, disiplin, taat hukum. Iya. Ya. Kalau nggak pakai masker ada Sanksi. sanksinya. Nah, Iya. alhamdulillah kayaknya nggak ada yang Betul. dapat sanksi nih Ustadz. Betul. Karena setiap kita keluar di jalan raya itu semua pada pakai masker. Masyarakat sudah pada sadar semua. Iya. Begitu juga dengan puasa ya Ustadz. Betul. Kalau pengen dapat berkah harus menambah berkahnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambah kegiatan-kegiatan Kebaikan-kebaikan. ibadah ya Ustadz Yang ya. bernilai positif. Iya betul. Qiyamul lail, baca Quran, baik murattal maupun dengan Maupun tilawah. terbata-bata. Iya. Kata Ustadz Iya, betul. siapa kemarin Pak Sadilah ya, Iya. terbata-bata daripada nggak baca, mending dibaca walaupun terbata-bata kan. Iya, betul. Asalkan jangan setelah Ramadan Ditinggalkan, dihilangkan. ditinggalkan kembali lagi. Ya. Al-Quran sudah disimpan di lemari. Iya kalau masih Selama ada setahun. Ustadz. Katanya ada yang nggak punya Al-Quran bahkan Iya, di rumah. betul. Heeh. Banyak di antara kita. Iya. Ya, mudah-mudahan ya Ramadan ini Memberikan semua ya efek pembelajaran ya Ustadz ya. pelajaran dan pendidikan yang luar biasa. Iya. Jadi jangan sia-siakan pemirsa. Selamat bulan Ramadan ini, mari bersama kita tingkatkan ibadah kita. Kalau dulu yang sunnah-sunnahnya Betul. males ya Ustadz ya, Iya. mumpung di Ramadan ini kita mendidik diri sendiri paling tidak ya Betul. Ustadz ya. Iya. Nah, jadi pemirsa, ini berkah yang luar biasa. Ngobrol kami di sini disiarkan langsung oleh Alhamdulillah. Sampai Televisi ya Ustadz. Ini Masya berkah yang Allah. luar biasa ini. Masya Saya Allah. sangat senang sekali Ustadz tadi mengupas bahwa siaran ini sangat berguna sekali. Betul. Karena tidak hanya buat kami di studio, juga buat pemirsa Sampai TV yang ada di mana saja Amin. yang sedang menyimak siaran ini. Kajian hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Suryansa itu berkah dan hikmah di bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan ya Ustadz ya. Iya, betul. Baik pemirsa, kita akan dengarkan kesimpulan sedikit dari beliau tentang hikmah dan berkah yang kita bisa lakukan selama bulan Ramadan. Silakan Ustaz. Terima kasih. Intinya Ramadan ini merupakan pendidikan, mendidik kita untuk sederhana. Ramadan pula untuk mendidik kita bersikap untuk berbuat kebajikan, yang lebih meningkat lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan dalam Ramadan kita menata hati kita, menjaga ucapan kita yang dulunya sering ceplas-ceplos, sekarang sudah ada tata aturan yang sesuai dengan syariat yang dianjurkan. Selama Ramadan ini tergambleng, terdidik hati kita, ucapan kita berupa sifatnya yang Menyakiti. dulunya terlalu keras, ekstrim, sekarang jadi lemah lembut, tidak ekstrim lagi, tidak radikal lagi dengan Ramadan ini. Kemudian tidak mudah terprovokasi, kemudian menjaga dan perkataan-perkataan yang keji, bahasanya dengan qaul zur, perkataan yang keji, kemudian ujaran-ujaran kebencian kita singkirkan sejauh-jauhnya selama Ramadan dan berikutnya, sehingga kita akan menimbulkan keberkahan dan hikmah yang luar biasa selama Ramadan ini yang kita dapatkan. Banyak hal yang kita dapatkan di medsos misalnya kan, Iya, yang sekarang mudah sekali. terprovokasi, terprovokasi sehingga mudah mengupload, memposting foto-foto yang atau meme-meme yang tidak sesuai dengan Tidak sesuai. syariat. Itulah yang kita jaga selama Ramadan ini, sehingga hikmah dan keberkahan yang betul-betul kita harapkan kita dapatkan selama Ramadan ini. Nah, yang penutup terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, artinya sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Berkah dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami akan siksa mereka dengan apa sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Demikian, semoga di Ramadan ini kita ambil hikmah dan yang luar biasa ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita singkirkan hal-hal yang negatif, yang buruk kita jauhkan sejauh-jauhnya, sehingga memperoleh hikmah dan keberkahan yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, baik berkeluarga maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Pepatah mengatakan waqad yurjal jari as-sayfu bur'un wala bur'un lima jarah harisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Namun kalau lisan melukai hati, mana obat hendak dicari. Oleh karenanya saya mohon ampun dan maaf, minta ridha, minta halal dunia dan akhirat sekiranya ada kata-kata yang janggal, kurang berkenan di hati pemirsa sekalian, maka saya minta maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sampai TV dimanapun Anda berada, dan demikian kesimpulan yang telah disampaikan oleh Ustadz Suryansah pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan beliau menambah pengetahuan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus saja kita menambah ilmu, memberikan pengetahuan baik diri sendiri, karena di dalam bulan Ramadan ini adalah satu, kita mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu, agar nantinya setelah di bulan Ramadan kita akan terus melakukan kegiatan-kegiatan keberkahan yang bisa menunjang terbentuknya pribadi kita yang lebih baik lagi. Pemirsa Sampai TV, ayat itu. Baik pemirsa Sampai TV, meralat ayat itu bahwa surah bukan surah Ali Imran tapi surah Al-A'raf ayat 96. Iya Ustadz, silakan Ustadz. Jadi mohon maaf pemirsa, surah Al-Quran yang saya bacakan tadi di surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Luar biasa pemirsa ya. Beliau sangat luar biasa dalam menyampaikan materi ini, sehingga sangat mudah sekali disimak dan dimengerti oleh pemirsa Sampai TV dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa tetap saksikan tayangan program kajian Ramadan bersama Sampai Televisi dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur. Setiap hari akan tayang dari pukul 6 sampai dengan 7 pagi selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disajikan oleh para narasumber, kemudian juga tema-tema yang sudah kami berikan akan selalu menambah pengetahuan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita ya Ustadz ya. Beliaulah yang akan mencari kita nanti ya Ustadz ya. Nah, jadi pemirsa, alhamdulillah berkah Ramadan hari ini saya bisa ketemu dengan sahabat saya ini juga, lama nggak ketemu, dan beliau adalah orang yang sangat sibuk sekali pada pagi hari ini. Terima kasih Ustadz. Juga mohon maaf apabila hari ini ada salah-salah kata dari saya sebagai host ya Ustadz. Ya. Baik pemirsa, mungkin kita sudah di ujung waktu ini, tapi jangan lupa, kembali saya ingatkan, kita akan jumpa lagi besok di episode yang ke-8 di hari ke-9 ya, di bulan Ramadan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan mulia di mana Al-Quran diturunkan. Saya Sri Gayatri mohon undur diri dari hadapan pemirsa Sampi TV, dan jumpa lagi kita besok pada waktu dan kajian yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama, kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera.